Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di podcast After Rest bersama gue Sadrina Evanele dan juga ada Albi Tama gitu ya. Tapi sebelum kita mulai Halo, untuk selamat episode malam. kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, yaitu channel Sadrina Evanele. Yes. Dan lanjut aja langsung kita akan ngobrolin bersama Albi soal waktu kemarin kita berdua hadir ke launchingnya VR46 Pertamina Enduro gitu ya. Dan kita kemarin udah lihat banget gimana di unveil gitu ya livery terbarunya VR46 Pertamina Enduro milik Fabio Di Gia dan juga Franco Morbidelli gitu yang launching di Jakarta. Kalau waktu kemarin impresi gue pertama kalinya itu ketika di unveil gitu ya, dibuka, sebenarnya nggak ada bedanya kalau dilihat ya. Jadi ini hampir sama warnanya dengan di tahun 2024 gitu, tapi memang ada perbedaannya. Kalau katanya Valentino Rossi, ini memang spesial banget buat dirinya. Kita tahu nomor 46 bener-bener yang ikonik buat Valentino Rossi itu ada di depan motornya, nomor motornya si Fabio Di Gia dan juga Franco Morbidelli gitu. Dan ditambah lagi yang paling ikonik adalah simbol Sole Luna gitu ya. Dan Sole, matahari, dan juga Luna itu bulan yang ada di fairing kanan dan juga kirinya motor dari Fabio Di Gia dan juga Franco Morbidelli. Dan langsung aja kita tanya, ini impresinya dari Albi sendiri gimana sih soal livery-nya yang terbaru dari VR46 Pertamina Enduro? Gimana, Bi? Oke, kemarin ya gue mau ngasih tahu juga nih sama teman-teman ataupun penonton After Rest bahwa gue sama Sadrina dan juga Pak Produser nih, Pak Jody Dompas, itu meet up di sana di acaranya Pertamina Enduro VR46 di Jakarta Selatan ya, di Balai Kartini, dan kita datang ke sana itu menyaksikan presentation yang memang sebenarnya itu dilakukan secara global ya, Drin ya, tapi dipusatkan di Jakarta, dan kita merasa cukup bangga, sangat bangga bisa hadir di sana secara langsung dan ketemu sama baik itu pembalap dari Pertamina Enduro VR46 sendiri, baik Fabio Di Gia dan juga Franco Morbidelli, sama kita bisa tanya-tanya langsung juga sama kedua pembalap serta sama manajemen langsung ya. Kita ketemu juga di sana sama Uchiho sebagai CEO dari VR46 dan juga sama Pablo Nieto yang mana merupakan manajer daripada tim VR46 sendiri. Nah, impresi daripada motornya itu benar-benar apa ya? Sebenarnya kalau kita ngeliat secara kasat mata itu nggak jauh beda sama livery tim mereka pada saat 2024 lalu. Mirip sama outfitnya Sadrina yang lagi dipakai nih, Yellow Fluo gitu ya. Nah, tapi yang membedakan itu yaitu tadi udah di-mention sama Sadrina sendiri kalau ada penambahan nomor 46 grafis secara siluet gitu ya di belakang masing-masing nomor pembalap, baik itu di belakang nomor 49 punya Di Gia dan juga nomor 21 milik Franco Morbidelli. Terus juga ada grafis-grafis siluet daripada Sole dan Luna. Nah, kalau untuk warnanya sendiri sebenarnya bisa dibilang sama persis ya sama tahun lalu, dominasi yellow fluo, ada putih, terus juga ada tulisan Pertamina Enduro-nya merah, terus ya ada sedikit warna-warna biru dari beberapa sponsornya. Tapi ini gue ngelihat secara langsung pada saat peresmian itu benar-benar kayak amazed dan takjub sih pada saat kerudungnya itu dibuka, karena ada rasa bangga juga ya, Drin, mau gimana pun karena sponsor utamanya adalah Pertamina Enduro yang merupakan BUMN daripada negara kita nih. Jadi secara nggak langsung pihak dari Pertamina pun menyebut bahwa tim Pertamina Enduro VR46 walaupun ini milik Valentino Rossi, lalu juga para pembalapnya orang Italia, tapi ada rasa nasionalisme yang ingin dibawa oleh para pembalap ini untuk orang-orang Indonesia, karena orang-orang Indonesia juga menjadi salah satu penonton dan juga supporter terkuat bagi acara balapan MotoGP sendiri, sehingga pada saat kemarin kerudungnya dibuka tuh kayak wow, keren gitu ya, ada rasa bangga. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat Ducati ataupun ngelihat Aprilia, tim pabrikan juga pasti akan sama kerennya. Tapi ini ada feeling berbeda karena kita punya kedekatan dengan brand yang mana ini adalah BUMN dari negara kita sendiri kayak gitu. Terus kalau gue juga melihat inspirasi daripada penempatan nomor 46 dan juga Sole Luna ini sebenarnya diambil oleh tim VR46 sendiri dari balapan mereka pada saat di Silverstone, Inggris, Drin. Pada saat itu kan semua pembalap menggunakan livery spesial mengenang atau memperingati 75 tahun balapan MotoGP di
dunia. Nah, walaupun pada saat itu mereka menggunakan warna biru khas Valentino Rossi, tetapi grafis-grafis kayak Sole Luna, terus juga siluet-siluet VR46 ataupun nomor 46 tuh ada. Nah, ini diterapkan akhirnya ke motor livery untuk tahun 2025 sendiri. Jadi, kalau gue sendiri ngeliat kemarin kayak, wah keren sih ngeliat secara langsung, catnya juga bagus, dan tidak terlalu kelihatan signifikan ya perbedaan antara GP24 yang dipakai Morbidelli dengan GP25 yang dipakai sama Digia. Jadi ya, gue berharap ke tim ini, khususnya Digia yang dibekali sama motor GP25 ini bisa lebih kompetitif lagi, karena banyak banget harapan daripada fans Digia ataupun orang-orang yang berekspektasi kalau Digia ini akan cukup gacor, merangsek ke posisi 5 besar atau setidaknya itu melawan dominasi daripada Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia yang memang digadang-gadang akan jadi dream team di tahun 2025 ini. Gitu, Drin. Oke, bener banget, Bi. Sebenarnya kemarin juga gue sempet yang pas abis konferensi pers itu, pas lagi konferensi pers, gue tanya langsung kan ke Digia dan juga si Morbi gitu ya, soal apa sih yang kan yang terbaru memang Sole Luna gitu ya, di simbol yang paling ikonik di motor mereka gitu. Dan gue bertanya apakah sebenarnya kan kalau misalnya Sole Luna itu memang relate banget sama Valentino Rossi gitu, tapi sebenarnya untuk Sole Luna sendiri apa artinya buat mereka gitu ya. Nah, ini dijawab sama si Fabio Digia dan juga Morbidelli gitu ya. Si Digia sendiri jawabnya sebenarnya kalau misalkan ini adalah simbol yang sangat ikonik gitu ya. Apalagi kita tahu itu ikoniknya, simbolnya legenda MotoGP Valentino Rossi, dan menurut dia dengan adanya Sole Luna ini lebih ikonik, klasik, dan juga agresif gitu ya. Dia berkata seperti itu. Tapi beda banget sama Morbi, karena Morbidelli itu memang kita tahu banget dia deket banget sama Valentino Rossi dan juga merupakan anak didiknya Valentino Rossi gitu ya. Jadi kalau menurut dia Sole Luna memang khas banget untuk Valentino Rossi, dan ini sebagai kayak menguatkan adanya aura Valentino Rossi di motor mereka gitu ya, di VR46 Pertamina Enduro. Dan si Morbi itu juga bilang gini, lihat deh di jalanan gitu ya, lihat di jalanan dimanapun ketika ada yang orang pakai helm gitu, helmnya pasti ada simbol Sole Luna, matahari dan bulan, ada nomor 46 gitu. Jadi ini ikonik banget menurut Morbi, dan juga apa ya, istilahnya supaya mungkin Valentino Rossi juga bisa diingat gitu ya sama para fans-fans yang ada di dunia gitu. Tapi ini kritik gue sebenarnya, kenapa sih harus ada VR46, misalnya harus ada 46-nya gitu di logo mereka di depan nomornya si Digia dan juga si apa namanya Morbi gitu. Kayak kok Valentino Rossi kayak gak move on gitu. Meskipun ini motornya motor VR46 gitu ya, motornya timnya dia gitu, tapi kayak 46 tuh membayangi dua pembalap ini gitu. Kalau gue sih berharapnya nanti meskipun dibayangi gitu, dan katanya Digia ini juga dia jadi terpressure gitu ya karena pakai timnya legenda MotoGP gitu. Gue berharapnya Morbi dan juga Digia menjadi dirinya sendiri gitu ya, untuk bisa berperforma baik gitu ya di 2025. Nah, Bi, untuk targetnya sendiri ya, nanti Abi bisa jelasin target dari Morbidelli, kemudian juga targetnya si Fabio Digia itu apa? Karena kan Fabio Digia sendiri udah pakai yang spek hampir sama nih kayak Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia di GP25. Gimana, Bi? Yes, kemarin gue juga sempat wawancara langsung secara eksklusif, pertama sama Digia dulu sendiri, terus juga lanjut sama Morbidelli sendiri. Nah, ketika gue tanya sama Digia, ini kan tahun ini Pertamina Enduro VR46 tuh sudah dinobatkan sebagai tim satelit utama Ducati setelah Pramac hengkang kerjasama dari Ducati dan beralih kerjasama dengan Yamaha gitu. Sehingga Valentino Rossi sebagai pemilik tim dan juga Uccio ini mengajukan diri, kita siap untuk menerima spek pabrikan walaupun hanya satu motor. Ini kan memang tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi tetapi juga tetap memberikan persaingan yang ketat antara tim satelit dan juga dengan tim utama. Nah, ketika gue coba tanya sama Fabio Digia yang kondisinya katanya juga sekarang sudah sekitar 80 sampai dengan 90% pasca operasi yang dilakukan karena cedera di tahun lalu nih, Drin. Dia bilang mudah-mudahan dalam waktu seminggu ke depan dia bisa fit 100%
dan bisa segera mencoba motor GP25 yang ternyata sampai saat ini belum dia coba sama sekali. Baru dia sentuh-sentuh aja, baru dia lihat-lihat aja, baru dia dudukin aja, tapi belum pernah sekalipun dibawa jalan. Karena as we know together, pada saat Barcelona tes tahun lalu di November 2024, dia datang dengan kondisi tangan masih di gips gitu kan, pasca operasi, dan dia benar-benar belum mencoba motor itu secara langsung. Yang mencoba itu justru Michel Pirro, test ridernya Ducati. Jadi Ducati pun dan juga Uchiho sendiri pun itu menahan informasi seketat mungkin supaya nggak banyak diserap sama Digia. Ini dalam arti supaya dia tidak tersugesti sama data-data yang ataupun impresi-impresi yang dibisikkan ataupun dikasih tahu sama rider-rider Ducati kayak misalnya Marc Marquez, Michel Pirro, dan juga Pecco Bagnaia tentang impresi dari GP25. Ini supaya bisa melahirkan atau menciptakan kemurnian impresi yang nantinya akan lahir dari seorang Fabio Di Gia sendiri. Nah, gue juga tanya, gimana sih targetnya di tahun 2025 ini? Fabio simple aja jawabnya, karena dia udah dapat motor spek pabrikan yang setara dengan Marc Marquez dan juga dengan Pecco Bagnaia. Tentu bukan cuma bisa berada di posisi 5 besar, tetapi hal yang besar harus dia dapatkan, dalam arti ya dia harus continue mendapatkan podium, dia harus terus bisa fight habis-habisan dengan para pengguna GP25 lainnya, baik itu Marc Marquez kah atau itu Pecco Bagnaia kah. Dan gue pun bisa kemarin bisa menanyakan sama dia, andaikan nih orang-orang berekspektasi tinggi sama lo karena lo udah punya motor spek terupdate, kira-kira respon lu gimana? Kata dia, ya ini memang tanggung jawab yang besar, tapi gue percaya, dia bilang, tapi gue percaya gue bisa, mengemban amanah itu kok gitu. Karena sejauh ini, data-data daripada cara gue membalap, dari raihan gue yang didapat tahun lalu, itu selalu naik skalanya dibandingkan pertama kali dia masuk ke kelas MotoGP di tahun 2022 nih, Drin. Jadi dia benar-benar confidence banget, walaupun juga kalau menurut gue terlalu overconfidence juga salah ya, karena kan dia sendiri menyatakan ingin sekali mengalahkan Marc Marquez atau setidaknya menyetarakan diri dengan Pecco Bagnaia. Buat orang-orang yang melihat atau mendengar statement langsung dari seorang yang mungkin belum pernah punya prestasi tinggi, tentu kayak apaan sih lo gitu. Tapi gue melihat itu adalah sebuah bentuk optimisme dan juga tanggung jawab dari Fabio Di Gia sendiri, karena dia sudah dipercaya oleh Ducati karena kontraknya dari Ducati langsung, dan juga dipercaya oleh tim VR46 untuk ini loh motor GP25 yang bakal kita kasih ke lo, dan lo tahu kan harus ngapain gitu. Sehingga Fabio Di Gia ya mau tidak mau harus mengemban amanah itu, bukan hanya sekedar top 5 tapi harus bisa sering-sering masuk podium, intinya kayak gitu. Nah, beda soal dengan Franco Morbidelli. Gue kemarin juga tanya sama dia secara langsung kalau gimana nih, ini kan tahun kedua lo naik GP24, seharusnya lo udah bisa adaptasi secara baik gitu kan. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan lo di tahun 2025 nanti? Nah, dia menjawab, dia berharap memang paket yang diberikan oleh Ducati kepada tim VR46 adalah paket terbaik, apalagi sekarang statusnya sebagai tim satelit utama. Nah, Morbidelli juga masih belum tahu apakah dia akan mendapatkan beberapa update tanpa mengubah spek motor gitu yang akan diberikan kepada GP24-nya supaya dia bisa membalap lebih baik dan juga mendapatkan raihan yang lebih sempurna. Terus ketika ditanya juga soal tahun 2025 ini kan pembalap Ducati berkurang 2, dari sebelumnya 8 menjadi 6 gitu. Apakah ini akan mempermudah dia untuk berkompetisi dengan para pembalap Ducati lain dan juga tim-tim lainnya? Dia jawab, mau 8 motor, mau 6 motor sebenarnya sama aja. Targetnya tahun ini adalah lebih baik. Bukan posisi 6, bukan posisi 5, bukan posisi 4, tapi posisi 3, posisi 2, ataupun bahkan posisi 1. Itu artinya target yang dipasang sama Morbidelli itu sama dengan target yang dipasang oleh Fabio Di Gia, yaitu bisa masuk ke podium bersaing dengan para pembalap-pembalap top lainnya. Entah itu dari Ducati sendiri kah, atau dari tim-tim yang memang cukup punya motor kompetitif seperti KTM dan juga Aprilia. Apalagi sekarang Aprilia udah punya Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi yang juga bukan kaleng-kaleng. Terus juga Pedro Acosta sudah masuk KTM, walaupun KTM ini masih menghadapi krisis, entah seperti apa nantinya. Tetapi ya kita nggak boleh underestimate. Belum lagi Yamaha dan juga Honda kan statusnya masih konsesi D. Mereka masih melakukan perkembangan habis-habisan. Bukan hal yang nggak mungkin terjadi perubahan yang begitu extraordinary dari kedua tim Jepang ini di tahun 2025 yang mungkin bisa semakin kompetitif gitu. Tapi pernyataan yang disampaikan oleh
Franco Morbidelli masih bisa dikatakan make sense lah. Dia dapat GP24 yang mana GP24 itu juga dapat pujian bagus banget kan dari Pecco Bagnaia, dari Jorge Martin, karena itu motornya sang juara lah bisa dikatakan gitu. Ini motor sangat berbeda dengan GP23 yang mungkin dipakai sama pembalap-pembalap satelit lainnya di tahun 2024 kemarin, sehingga GP24 yang memang dipakai sama Franco Morbidelli ini harusnya bisa continue dan bisa mengantarkan Franco Morbidelli menuju posisi top 5 lah setidaknya. Kira-kira gitu sih, Drin. Oke, nah waktu kemarin kan GP24 dan juga GP25 gitu ya, ada beberapa pendapat yang bilang gitu, kalau misalkan GP24 dipakai sama, kan Marc Marquez juga pakai GP23 dulu ya, ada perbedaannya gitu, dari GP23 kemudian GP24 dan juga GP25. Ini pasti ada perbedaannya meskipun dibilang hampir mirip gitu, tapi sebenarnya yang Albi sempat tanya gitu ya sama Uchiyo selaku direktur VR46 Racing Team gitu, sebenarnya apa sih Bi perbedaannya gitu untuk GP24 dan juga GP25? Oke, ini yang menarik nih, Drin. Kemarin tuh sebenarnya gue penasaran banget gitu, karena tahu Fabio DJ itu belum pernah coba perbedaan GP24 dan juga GP25. Tentu harapan yang gue bisa tanyakan adalah kepada Uchiyo sendiri selaku CEO daripada Pertamina Enduro VR46 gitu, karena pasti kan dia dapat informasi dong dari dalinya kah atau dari bos-bos Ducati lainnya kah soal spek motor di GP25 ini apa bedanya gitu, karena kan nggak mungkin gitu Ducati nawarin paket nih GP25 buat lo gitu, tapi apa yang spesial gitu, gue bayar mahal kok nggak dapat info apa-apa gitu, jadi kayak mustahil aja gitu kalau misalnya tim VR46 ini nggak dapat info sama sekali tentang perubahan atau update yang dirasakan oleh para pembalap ketika menggunakan GP25 gitu. Uchiyo sih kemarin bilang kita belum tahu apa perbedaan antara GP24 dan juga GP25 secara persis, karena nih DJ ya, nih pembalap kita belum pernah pakai sama sekali, dia baru bakal pakai ketika di tes Sepang nanti gitu. Jadi gue belum bisa ngasih tahu apa-apa, cuman memang kalau dari informasi-informasi yang disampaikan oleh pembalap-pembalap Ducati mulai dari Marc Marquez, Michel Pirro dan juga Pecco Bagnaia, tentu ada perubahan-perubahan signifikan, seperti misalnya speednya lebih baik, terus juga sasisnya juga lebih enak untuk menikung, pengeremannya juga perlu ditambah sedikit lagi, udah cukup oke. Nah, tapi kan untuk bisa merasakan feeling seperti itu, tiap pembalap tentunya akan beda-beda gitu. Nah, tapi Uchiyo juga bilang, tentu ini secara fisik tidak banyak perubahan antara GP24 dengan GP25. Kata dia waktu pada saat tes di Barcelona tuh kayak hybrid lah istilahnya motornya, setengah GP25 untuk bagian daleman-dalemannya, tetapi untuk eksteriornya kayak misal aerodinamika, terus juga beberapa perangkat-perangkat tertentu itu masih pakai GP24 sehingga masih gabungan. Nah, nanti ketika melakukan tes di Sepang dan juga Buriram, ini adalah package versi terupdate yang mungkin akan nantinya dibawa ataupun ditampilkan oleh Ducati sendiri untuk bisa menyempurnakan motor GP25. Nah, tapi ada satu hal lagi, Uchiyo bilang kalau misalnya dibandingkan dengan GP23 yang lalu yang dipakai sama pembalap VR46 juga, tentu juga dipakai sama Digia dan juga sama Marco Bezzecchi, ini jauh banget katanya, karena GP23 itu disaster, dia bilang. GP23 is disaster kalau kata si Uchiyo kemarin bilang. Nah, berarti itu ada sesuatu nada yang bisa dikatakan atau ditangkap positif lah sama kita yang disampaikan sama Uchiyo, bahwa GP25 adalah bentuk penyempurnaan daripada GP24 yang sudah dikatakan sempurna. Sebelumnya kan di musim 2024 tuh kita sering banget membandingkan GP24 dan GP23 itu seberapa beda sih ya. Beda banget gitu. Itu udah sangat beda banget. Diakui sama Marc Marquez, diakui juga sama dalinya, yang mungkin Marc Marquez bisa menaklukkan GP23 karena ya kita tahu lah Marc Marquez itu cepat banget beradaptasi, dia juga observasinya juga bagus, ditambah juga dia baca data-data dari para pembalap yang pernah pakai GP23 sehingga dia bisa mengkombinasikan dan juga menganalisa gue harus seperti apa nih kayak gitu.
Dan syukur-syukur Marc Marquez juga sangat cepat untuk melakukan itu semua sampai akhirnya dia dinobatkan sebagai peringkat ketiga dari kejuaraan dunia MotoGP di tahun 2024 kemarin. Jadi ya kita tinggal tunggu aja nanti Drin, seperti apa kira-kira GP25 yang akan dipakai sama Fabio Di Gia, apakah akan sama impresinya dengan apa yang disampaikan dengan Marc Marquez dan juga sama Pecco Bagnaia pada saat Barcelona Test kemarin. Dan ya ada satu informasi lagi bahwa ini mungkin akan dibahas nanti ya. GP25 yang akan diterima oleh tiap pembalap secara base itu sama, tapi arah pengembangannya akan diserahkan kepada masing-masing pembalap dengan mekaniknya yang dimiliki. Kira-kira itu clue-nya, Drin. Oke, tapi sebelum ke situ kita ngebahas ini, Bi. Lanjutan dari VR46 Pertamina Enduro gitu ya. Nah, ini di tanggal 27 Januari 2025 launching gitu ya untuk VR46 Academy-nya gitu di Indonesia gitu kan. Kalau kita tahu VR46 Academy itu memang punyanya Valentino Rossi yang ada di Italia gitu. Tapi kemudian kemarin gue juga sempat nanya langsung ke Pak Wery Prayogi gitu ya selaku direktur Pertamina Loop gitu. Kenapa sih mengadain gitu ya VR46 Academy gitu. Nah, kalau katanya Pak Wery sebenarnya akademinya VR46 itu ya kita bawa gitu. Karena kan Pertamina Endurance sudah mensponsori nih gitu. Jadi apalagi keuntungan-keuntungan yang bisa kita manfaatin untuk dari VR46 gitu. Nah, kemarin katanya ya udah kalian bawa aja gitu untuk ngajarin para pembalap-pembalap yang ada di Indonesia gitu ya untuk bisa belajar gitu ya sama anak-anak didik VR46 gitu. Nah, kalau di tanggal 26 Januari gitu ya di Minggu, agendanya Fabio Di Gia dan juga Morbidelli ini kan dia Sunmori gitu di Jakarta. Nah, tapi anak didiknya Valentino Rossi lainnya nih kayak Pecco Bagnaia, Bezzecchi, kemudian juga Luca Marini, ini ternyata udah sampai di Mandalika gitu. Nah, Albi punya informasi soal VR46 Academy ini di Mandalika seperti apa dan apakah benar ini juga sebagai ajang latihan buat mereka gitu ya sebelum ke Sepang Test. Gimana, Bi? Oke, nah memang salah satu benefit yang dimiliki oleh Indonesia khususnya dengan melalui adanya kerjasama antara Pertamina Enduro dengan juga tim balap VR46 besutan Valentino Rossi ini sesuai sebenarnya sama yang diharapkan sama kebanyakan masyarakat Indonesia yang memperhatikan ajang motorsport gitu ya, khususnya orang-orang yang memang sudah bergelut di bidang kejuaraan motor balap secara nasional. Mereka pengen banget bisa punya kesempatan untuk berkiprah di mancanegara. Nah, salah satu caranya adalah tentu dengan mengikuti beberapa event-event internasional. Nah, karena memang Pertamina Enduro dan juga VR46 ini punya kedekatan kuat, tentu juga ada komunikasi yang dilakukan supaya gimana nih caranya supaya agar orang-orang yang memang suka balap sama orang-orang yang suka balap di Indonesia ini bisa dapat kesempatan untuk berlatih dengan pembalap-pembalap profesional yang memang diidolakan gitu. Nah, kebetulan ya VR46 ini adalah jalan keluarnya karena memang ya kolaborasi itu tadi. Nah, seperti yang tadi Sadrina bilang bahwa hari ini agendanya Fabio Di Gia dan juga Franco Morbidelli setelah mereka Sunmori ini mereka terbang ke Mandalika karena di tanggal 27 Januari ini dibuka VR46 Riders Academy. Dan benar beberapa pembalap VR46 kayak Luca Marini tadi tuh kalau misalnya kita lihat postingan Instagram itu udah sampai di Bali sama istrinya. Jadi kayak lagi nikmatin sunset di Minggu sore gitu. Terus ya ini indikasi kalau dia akan hadir di acara di acara VR46 Riders Academy sendiri. Udah gitu juga Pecco Bagnaia tadi pagi juga kelihatan ada di Bandara Suta. Ya kalau udah nyampe Bandara Suta dia mau kemana lagi sih selain ke event itu yang paling mungkin gitu kan. Nah gue nggak tahu apakah alumni Riders Academy VR46 lainnya kayak misalnya Celestino Vietti, terus juga beberapa pembalap lain seperti siapa ya, Migno kalau salah. Apakah dia akan bergabung juga ke acara tersebut atau enggak? Tapi yang pasti 4 pembalap utama jebolan VR46 Riders Academy yaitu Pecco Bagnaia, terus juga Luca Marini, Franco Morbidelli dan juga Fabio Di Gia. Fabio Di Gia bukan jebolan sih sebenarnya, tapi karena dia bagian dari keluarga VR46 saja dia udah pasti tiba di
Mandalika. Nah, gue belum dapat info mengenai Marco Bezzecchi apakah dia akan hadir juga atau enggak. Nah, di sana mereka itu akan melatih beberapa talenta-talenta muda kita nih di dunia motor balap ya, Drin. Mereka akan diajarkan caranya membalap. Kalau di Mandalika mereka khusus fokus untuk caranya membalap, dan nanti akan ada seleksi 4 pembalap terbaik atau 4 rider muda terbaik yang memang memenuhi kriteria dan juga memenuhi catatan seleksi untuk kemudian dibawa ke Italia pada pertengahan tahun 2025 nanti untuk mengikuti Riders Academy. Nah, di sana mereka akan mendapatkan bermacam-macam latihan, mulai dari latihan secara teknik membalap, terus juga dikasih pelatihan komunikasi, pelatihan karakter diri, terus juga pelatihan daripada personality, semuanya diajarin. Karena kalau misalnya balapan itu kan kita nggak cuma bagus skill di lintasan aja gitu, tapi juga kita harus membangun personal branding yang baik, gimana caranya kita menghadapi media, gimana caranya kita berkomunikasi dengan mekanik, juga dengan manajer, dengan Dorna Sport selaku penyelenggara acara misalnya, ataupun kita bisa melakukan negosiasi dengan sponsor-sponsor yang memang berkeinginan untuk menjalin kolaborasi sama kita. Jadi semua hal yang ada di dunia balap itu akan diajarin kepada 4 orang asal Indonesia yang mungkin punya kriteria terbaik versi VR46 Riders Academy sendiri. Jadi gue berharap ini akan continue dan akan semakin lebar lagi, nggak cuma kepada 4 orang asal Indonesia, tapi juga nantinya ke beberapa anak-anak Indonesia lainnya yang memang kepengen banget dididik sama para pembalap-pembalap legendaris ya. Ketika anak-anak sekarang yang masih kecil tentu kan ngeliat Pecco, pada saat nanti dia tumbuh udah jadi legend gitu kan. Valentino Rossi udah jadi orang yang mungkin sudah sangat senior nantinya, ya udah nggak bisa ngajarin secara langsung lagi. Ya harapannya adalah kepada Pecco, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio Di Gia, dan Luca Marini untuk bisa melatih generasi baru di Indonesia. Kemarin juga gue sempat tanya Drin sama Franco Morbidelli, dia gimana sih ngelihat pembalap-pembalap asal Indonesia gitu. Terus Morbi bilang, gue tahu beberapa pembalap Indonesia, salah satunya adalah Mario Aji. Dia punya talenta yang baik, dan generasi-generasi muda Indonesia dengan iklim motorsport yang tinggi harusnya punya begitu banyak talenta. Nah, tujuan VR46 datang ke Indonesia adalah untuk membantu mereka menemukan jati diri mereka dan juga mengarahkan mereka ke jalan yang benar gitu kira-kira. Nah, gue berharap ini akan continue dan Indonesia bakalan jadi negara di Asia yang bisa mencetak beberapa pembalap hebat seperti misalnya Jepang, ataupun bisa menyetarakan diri dengan Italia ataupun Spanyol yang memang pembalap-pembalap Grand Prix-nya itu bejibun banget gitu, Drin. Iya. Nah, update-nya sebenarnya Bi, untuk yang Bezzecchi dia juga datang, dia udah hadir juga di Mandalika, dan kalau tadi tuh gue lihat mereka udah prepare meskipun baru besok gitu ya. Baru di tanggal 27 Januari ya. Karena kan kita tappingnya podcast ini tanggal 26 Januari malam gitu teman-teman. Jadi 26. Betul. Jadi kalau kita lihat itu mereka sudah nyiapin wear pack-nya mereka, baju balapnya mereka gitu. Mereka udah ada di sirkuit Mandalika dan siap-siap gitu ya. Dan kalau nggak salah nanti juga di anak-anak yang ada di sana ya. Betul banget, Bi. Beruntung banget. Jadi bisa dimanfaatkan nih ya VR46 Academy-nya. Dan kalau nggak salah juga si Fabio Di Gia juga bakalan pakai Ducati Panigale V4 kalau nggak salah ya, untuk yang latihan juga gitu sebagai di tesnya di Mandalika gitu, sebelum ke tesnya Sepang gitu sih, Bi. Nah, nanti kita tinggalin dulu ya soal VR46 Academy dan juga VR46 Pertamina Enduro-nya. Dan gue pengen ngebahas soal Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu ya. Di tanggal 20 Januari 2025 kemarin, kita kan udah tahu banget nih launching dari livery terbaru Ducati Lenovo gitu ya. Kalau impresi gue ya tetap aja merah banget ya. Masih sama kayak di tahun 2024, tapi mungkin ini bedanya Marc Marquez-nya aja gitu ya. Dan yang berbeda lagi, kalau waktu kemarin di Pecco Bagnaia dia pakai nomor 1, sekarang dia balik lagi pakai nomor 63 gitu ya. Nah, kalau yang gue lihat Bi untuk launchingnya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, sebenarnya kayak ada
Ducati ini memang sengaja mencitrakan gitu ya si Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini menjadi lebih hubungannya lebih harmoni gitu ya, lebih akrab, lebih satu kesatuan gitu, dan kayaknya nggak mau berlarut-larut dibilang wah ini bakalan kelas nih ya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Jadi emang mau disatuin gitu, satu arah untuk pengembangan motor Ducati, dan juga hubungan mereka tuh lebih baik gitu ya. Terbukti waktu kemarin juga ada kayak agenda-agenda dan juga acara-acara di Madonna di Cambrigio gitu di Italia, di pegunungan yang bersalju gitu, dan mereka ski bareng lah, istilahnya balapan ski bareng gitu, dan ternyata si Marc Marquez kalah dari Pecco Bagnaia untuk yang balapan skinya. Nah itu informasi dikitnya, kalau misalkan Albi seperti apa impresinya untuk yang livery Ducati Lenovo 2025, gimana Pi? Oke, untuk livery Ducati sebenarnya hampir nggak ada beda ya sama livery Ducati tahun 2024 kemarin. Yang paling gue ngelihat detail yang beda itu adalah di sampingnya itu kan, ini kan secara utuh bodinya tuh merah banget, bener kan Sadrina ya, full red, todo el rojo gitu. Nah tapi ada warna merah yang warnanya tuh agak lebih muda di samping. Kalau sebelumnya itu dia agak naik ke sisi tangki terus ke arah bawah jok. Nah yang di tahun ini dia bentuknya tuh lurus, garis-garis gitu, lurus sampai ke belakang. Nah, udah itu aja bedanya. Mulai dari penempatan logo sponsor juga masih sama, walaupun kayak berubah ukuran sedikit-sedikit. Terus juga dari bentuk aerodinamika juga masih sama. Yang beda itu ya cuma ketambahan Marc Marquez aja. Yang sebelumnya kita nggak pernah lihat nomor 93 ada di Ducati warna merah, sekarang kita bisa lihat Marc Marquez ada di Ducati warna merah. Dan yang uniknya adalah gue ngelihat nomor antara Pecco Bagnaia 63 dan juga Marquez 93 tuh kayak selaras gitu loh. Yang satu 63, yang satu 93. Udah gitu angka 6 sama angka 9 tuh kalau diputar balik hasilnya sama-sama aja gitu. Yang satu jadi 9, yang satu jadi 6. Kayak mereka tuh seolah-olah ditakdirkan untuk berjodoh gitu. Nah, kalau tadi Sadrina bilang apakah Ducati ini sengaja membuat image tim Ducati ini seolah-olah menjadi sebuah dream team karena Pecco dan juga Marc Marquez akan diharmoniskan, ya bisa aja ya begitu gitu. Nah, karena apa ya? Yang satu itu dedengkot lama di Ducati, Pecco ya kan, maksudnya dia udah bertahun-tahun di Ducati, dia juga punya jasa besar mengembangkan Ducati Desmosedici mulai dari GP22, 23, 24 sampai ke 25 ini. Tentu peran daripada Pecco Bagnaia akan masih terus diperhitungkan. Dan Pecco Bagnaia sendiri sudah menyumbangkan 2 gelar juara dunia bagi Ducati setelah puasa selama beberapa tahun gitu. Nah, masuklah Marc Marquez yang juga punya nama besar, yang juga punya titel juara di MotoGP 6 kali dan total itu 8 kali, sehingga kalau misalnya antara Marc Marquez dan juga Pecco digabung untuk MotoGP-nya aja, itu total mereka 8 kali juara dunia untuk MotoGP dan total 11 kali juara dunia untuk semua kelas dari Grand Prix sendiri. Itu kan amazing banget gitu. Ini benar-benar dream team banget. 2 orang yang lagi dijagoin sama banyak orang di tahun 2025 ini. Sehingga orang-orang juga berekspektasi bahwa juara dunia di tahun 2025 itu hanya ada 2 pilihan gitu. Seolah-olah seperti itu. Ya kalau nggak Pecco Bagnaia ya Marc Marquez gitu. Nggak ada lagi yang lain. Dan gue melihat cara daripada Ducati untuk membuat keduanya harmonis itu sangat wajar sih. Dua-duanya itu mega bintang, yang satu rising star, yang satu superstar, sehingga matahari kembar ini harus benar-benar disilaukan dengan porsi yang sama gitu. Jadi nggak ada yang siapa yang paling dominan, nggak ada siapa yang paling raja. Dua-duanya harus ditempatkan secara selaras gitu dengan karakternya masing-masing tentunya gitu. Jadi sebenarnya alur yang dibawa Ducati untuk menampilkan Pecco dan juga Marc Marquez ini adalah treatment yang hampir sama dengan apa yang dilakukan Ducati sejak 2021 lalu pada saat Pecco dengan Jack Miller, lanjut ke 2022 mereka kan akur-akur dan sahabatan. Terus juga di 2023 ke 2024 figur Pecco dan juga Enea Bastian ini juga bersahabat gitu kan, maksudnya kayak hangat, nggak pernah ada selek ataupun masalah gitu. Nah ini juga lah yang ingin dibentuk Ducati antara Pecco dan juga Marc Marquez, walaupun kita nggak pernah tahu ke depannya apakah akan ada friksi di antara mereka kedua, tapi
gue berharap keduanya bisa tetap berkompetisi dengan cara yang elegan, cara yang keren, dan kalaupun mau saywar itu juga dengan cara-cara yang bikin kita wow, ini bener-bener dream team, elegan banget gitu caranya, nggak norak, nggak yang misu-misu, tapi bener-bener nunjukin kualitas daripada pembalap dengan titel juara dunia masing-masing. Itu impresi dari gue sih kayak gitu. Kalau lu sendiri ngeliatnya kayak gimana nih? Ya, kalau gue sih sebenarnya ini berdasarkan dari apa kata Opa Tardozi gitu ya. Jadi kalau katanya Tardozi itu sebenarnya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia dia nggak khawatir gitu untuk memanage keduanya. Meskipun tadi kata Albi ini ada dua matahari kembar gitu dari Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, tapi Tardozi sendiri dia bilang ini akan mudah kok memanage keduanya karena lebih mudah memanage yang udah juara dunia gitu ketimbang dengan adanya kayak dia bilang young kid gitu ya, maksudnya kayak para pembalap muda yang baru gitu. Dan si Tardozi juga bilang kalaupun nanti ada perbedaan gitu ya, istilahnya perbedaan pengembangan, kemudian juga pengembangan motor, kemudian juga ada arah yang berbeda lah diantaranya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, itu juga akan diakomodir dari Ducati sendiri gitu kata Tardozi. Dan ini juga ditambahkan gitu ya dari kalau nggak salah direktur teknis Ducati, kalau nggak salah namanya David Banara gitu ya. David Banara. Betul, David Banara ini bilang sebenarnya dia juga merasakan kelegaan tersendiri gitu ketika si Marc Marquez dan Marc Marquez sendiri waktu kemarin di tes Barcelona dia punya feeling yang sama dengan Pecco Bagnaia gitu ketika dia ngetes GP25 dan akhirnya semua tim teknik merasa lega karena ini benar-benar satu arah gitu ya. Padahal sebelumnya si tim teknik Ducati ini sudah siap-siap kalau misalkan akan ada dua arah pengembangan berbeda gitu ya, atau dibilangnya two different paths gitu ya untuk Ducati ini. Gitu. Pasti, Drin. Ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan sama Uchiyo pada saat sesi wawancara kemarin bahwa di Sepang Test nanti itu akan banyak uji coba yang dilakukan baik itu oleh rider termasuk Fabio Di G yang belum pernah nyobain GP25 sendiri, dan juga dari pernyataan bahwa di tahun 2024 pada saat kemarin masih Barcelona Test itu motor spek yang dipakai oleh Marquez dan juga Michel Pirro dan juga Pecco Bagnaia adalah masih paket hybrid gabungan antara GP24 dan juga GP25. Tentu ketika nantinya di Sepang Test akan ada pembaruan yang mungkin versi daripada input yang sudah diberikan oleh para pembalap dan juga tim mekanik sendiri pada saat sesi Barcelona Test ini usai dilakukan. Nah, kalau tadi juga kita hubung-hubungkan dengan pernyataan Davide Banara bahwa akan ada dua arah pengembangan motor, itu juga sangat mungkin terjadi seperti yang sebelumnya udah gue spill itu. Walaupun pada saat di Barcelona Test dibilang kayak wah ada kemiripan nih antara input ataupun impresi yang dirasakan antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia yang bikin para orang-orang di dalam pedok Ducati itu kayak wah tenang nih karena bakalan nyiapin satu arah pengembangan aja gitu. Tapi ternyata si Davide Banara udah dapat bisikan dari Marc Marquez kalau Marc Marquez ini minta motor GP25 versi base pada saat tes untuk bisa dia rasain kekurangannya apa, kelebihannya apa, kayak gitu. Sehingga nantinya akan ada racikan ataupun bumbu-bumbu yang dituangin sendiri sama Marc Marquez. Dia bisikin kepada mekanik dari pedoknya dia untuk bantu racikin dan dia akan cobain sendiri hasilnya. Nah, tentu dengan adanya hal seperti itu akan berbeda dengan arah pengembangan daripada motor GP25 yang akan digunakan oleh Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia. Walaupun secara base ini sama, tetapi nantinya akan disesuaikan dengan karakter masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih unggul atau yang tidak ada yang motornya gagal gitu. Jadi tergantung kepada feeling daripada pembalap itu sendiri. Nah, apa aja yang bakal dibawa ke dalam sesi tes oleh Ducati, dan ini sebenarnya nggak oleh Ducati aja ya, tapi hampir semua pembalap nanti akan membawa versi final daripada motor terbaru mereka untuk musim 2025. Nah, tapi kalau dari Ducati sendiri, ini juga dari Davide Banara bilang kalau perangkat aerodinamika terbaru ini akan dipasang, lalu juga ada lowering kit ini untuk di bagian suspensi belakang untuk bisa ngatur
right head positionnya juga, terus juga ada sasis baru, swing arm baru, dan juga beberapa penyesuaian pada elektronik ini akan diuji cobakan pada saat Sepang Test sendiri. Nah, Sepang Test ini sebenarnya kan ada 2 kali pelaksanaan yang akan dilakukan, di mana pelaksanaan pertama itu tanggal 31 Januari sampai 2 Februari. Tapi ini adalah tes yang akan dilakukan hanya oleh test rider dari tiap-tiap tim dan juga pembalap rookie. Pembalap rookie ada 3, Ayo Ogura, Somkia Chantra, dan juga Fermin Aldeguer. Ini akan turun di sana, tetapi tidak dengan para pembalap utama. Para pembalap utama, termasuk Fabio Di Gia yang belum coba GP25 sama sekali, ini akan turun di tanggal 5 sampai dengan 7 Februari di Sepang Test. Ini khusus untuk seluruh pembalap utama dan mungkin juga test rider untuk bisa melakukan uji coba tingkat tinggi, karena sirkuit Sepang ini harus dimaksimalkan karena dia punya lintasan lurus yang cukup panjang, terus juga suhu yang bisa dikatakan ekstrim jika dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit Eropa, serta juga tikungan-tikungan yang memang tikungannya tuh keras, jadi dari kiri langsung kanan, banyak siken segala macam, sehingga kestabilan motor, aerodinamika, kekuatan mesin, torsi, elektronik ini bakalan bisa diketahui durabilitasnya dan juga kemampuannya sejauh apa. Nah, jadi benar-benar Sepang Test ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pembalap daripada tim-tim yang bergabung di MotoGP untuk tahun 2025. Gue sangat menantikan Sepang Test ini karena ini akan menjadi data final dan juga data terbaru dan bisa setidaknya ngasih gambaran kepada kita siapa yang akan lebih dominan di tahun 2025. Karena kalau kita bandingin di Barcelona Test itu kan masih acak ya, masih acak, datanya juga masih belum sempurna, motornya juga masih proses pengembangan, tetapi ketika nanti masuk Sepang Test ini sudah mendekati sempurna lah, sekitar 90 sampai dengan 95%. Jadi kita udah bisa udah bisa dapat gambaran siapa motor dan rider yang paling dominan untuk musim 2025 ini. Kira-kira gitu, Drin. Nah, Bi, tadi kan kalau misalkan ada komentar David Banara gitu ya, yang bilang memang Marc Marquez sudah membisikkan ke David Banara untuk bikin 2 pad gitu ya, 2 pad pengembangan motor. Nah, sebenarnya memang ada perbedaan karakteristik dari kemampuan atau skillnya Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia sebenarnya kan. Nah, tapi kemarin tuh si Marc Marquez sempat komentar soal Pecco Bagnaia gitu. Nah, kelebihannya Pecco Bagnaia itu ternyata jadi kelemahan dirinya. Kalau misalkan si Marc Marquez bilang gitu, seperti apa? Marc Marquez bilang kelebihannya Pecco Bagnaia itu sebenarnya ada di dia lebih breaking point-nya lebih keras gitu ya. Kemudian juga corneringnya itu lebih oke banget dibandingin dengan Marc Marquez gitu. Nah, tapi juga si Pecco Bagnaia ternyata ini juga menyambut apa yang diomongin sama Marc Marquez. Pecco Bagnaia juga bilang, oh iya, Marc Marquez juga punya kelebihan gitu ya. Kelebihannya apa? Dia di speed cornernya itu lebih oke banget, dan si Pecco Bagnaia ini memang pengen belajar gitu ya dari si Marc Marquez. Jadi mungkin juga dengan adanya 2 skill ini jadi bisa saling melengkapi juga, sama-sama belajar dan bisa jadi juga dengan adanya pengembangan 2 motor nanti. Tapi kita lihat aja ke depannya gimana, Bi, untuk yang di tahun 2025. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bi. Ada pertanyaan kemarin dari temen sobat After Race gitu ya di kolom komentar. Waktu kemarin kan kita ngebahas soal Jorge Martin yang pakai nomor 1 gitu di nomornya. Nah, ada pertanyaan, kenapa sih si Marc Marquez ini kan udah berkali-kali ini juara dunia gitu, tapi kok dia nggak pakai nomor 1, dia tetap aja pakai nomor 93. Apa sih, Bi? Kenapa sih dia si Marc Marquez pakai nomor 93 terus? Oke, sebenarnya ini udah pernah dinyatakan sama Marc Marquez ya beberapa tahun ke belakang, bahkan pada saat dia pertama kali meraih gelar juara dunianya di kelas MotoGP gitu. Banyak yang nanyain apakah Marquez akan pakai nomor 1 di MotoGP gitu. Akhirnya muncul dia pakai 93, dan itu terjadi beberapa kali sampai akhirnya dia terakhir kali juara dunia tuh tahun 2019 ya kalau nggak salah ya, 2019 dia terakhir kali juara dunia. Tetap aja masih pakai nomor 93. Nah, alasan Marc Marquez adalah ini sangat make sense sebenarnya. Nomor 1 di MotoGP itu menjadi nomor yang bisa dikatakan sakral, karena itu menjadi hadiah bagi siapa saja pembalap yang berhasil menjuarai atau meraih gelar juara dunia pada saat
di MotoGP di tahun sebelumnya, sehingga di tahun mendatang dia bisa mendapatkan hak ataupun kesempatan untuk menggunakan nomor 1 itu sendiri. Tapi ini diserahkan lagi ke pembalap itu sendiri, apakah dia mau menggunakan nomor 1 atau tidak. Nah, Marc Marquez bilang nomor 93 itu adalah tahun kelahiran saya, makanya itu adalah jadi nomor andalannya dia dari dulu. Sehingga dia menyebut nomor 93 adalah angka keberuntungan dia. Angka 93 bisa nganterin dia juara dunia sampai beberapa kali Drit. Yang akhirnya dia memutuskan, ya udah ngapain gue pakai nomor 1 terus, toh gue pakai nomor 93 juga juara terus gitu. Nah, sisi lainnya mungkin aja Marc Marquez ini jadi salah satu pembalap yang sangat-sangat percaya dengan mitos bahwa pengguna nomor 1 itu tidak abadi. Barang siapa menggunakan nomor 1 di kejuaraan selanjutnya, maka tidak akan meraih gelar juara untuk kesekian kalinya. Nah, mungkin Marc Marquez masih menganut paham itu. Dan ini sebenarnya juga dilakukan sama beberapa pembalap lain. Contohnya siapa? Valentino Rossi. Valentino Rossi itu kan masih pakai nomor 46, udah beberapa kali juara dunia. Nah, apa yang dilakukan sama Marc Marquez sebenarnya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Valentino Rossi. Seperti yang kita tahu, pada saat sebelum Sepang Clash terjadi, antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez itu punya hubungan yang sangat erat. Marc Marquez terinspirasi dari seorang Valentino Rossi dan punya cita-cita menjadi superstar seperti Valentino Rossi pada saat itu. Sampai akhirnya juga apparel store-nya juga jadi satu antara VR46 dan juga MM93 sebelum akhirnya pecah gitu kan. Nah, Valentino Rossi juga sangat percaya bahwa nomor 46 adalah nomor keberuntungan dia, dan dia tidak perlu pakai nomor 1, yang mana Valentino Rossi sendiri percaya bahwa orang yang pakai nomor 1 berkemungkinan untuk tidak kembali meraih gelar juara. Jadi buat apa gue percaya sama numero uno kurs gitu, daripada gue merasa khawatir pakai nomor itu, ya udah gue lebih confident pakai nomor yang gue andalkan aja. Kira-kira itu sih sebenarnya. Balik lagi ke alasan kenapa Marc Marquez itu nggak pakai nomor 1, ya make sense-nya itu balik lagi kepada para pembalapnya itu sendiri, apakah dia mau pakai atau enggak. Nah, di tahun ini yang pakai nomor 1 adalah Jorge Martin, karena dia punya kesempatan untuk menggunakan nomor 1 setelah meraih gelar juara dunia di tahun 2024 kemarin. Tapi apakah Jorge Martin ini akan juara dunia atau tidak akan juara dunia di tahun 2025? Nggak ada yang tahu gitu. Ya, kita lihat aja seperti apa kiprahnya Jorge Martin. Kalau Jorge Martin sendiri memang kan tidak seoptimis di tahun 2024 karena dia ganti motor. Tentu dia butuh adaptasi baru dengan motor Aprilia RSGP, dan juga pada saat Barcelona Test kemarin RSGP masih belum begitu perkasa untuk bisa tampil di depan bersama dengan Ducati Desmos EDC. Kira-kira begitu Drin dan juga teman-teman, semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, itu tadi sudah dijawab juga sama Albi, pertanyaan dari Sobat After Race, kenapa sih Marc Marquez tetap pakai nomor 93 gitu ya, meskipun dia sudah berkali-kali jadi juara dunia. Oke, untuk kali ini segitu dulu teman-teman Sobat After Race. Untuk episode kali ini kita tadi udah ngebahas banyak banget, semoga informasinya bermanfaat gitu ya. Nah, Albi ada lagi nggak yang mau ditambahin sebelum kita closing? Ya paling jangan lupa untuk menyaksikan terus After Race, dan nanti di tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari, bentar lagi ya, minggu ini, weekend ini berarti ya kan, akan ada shakedown test daripada Sepang sendiri, terus juga Sepang testnya di tanggal 5 sampai dengan 7 Februari, terus lanjut di Buriram Test tanggal 12 sampai dengan 13 Februari 2025. Itu artinya para pembalap VR46 yang hari ini tanggal 27 Januari 2025 lagi ada di Lombok itu tidak akan pulang ke Italia sana, tapi kemungkinan besar akan langsung lanjut untuk menyaksikan shakedown test di tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2025. Gitu kira-kira. Terima kasih Albi untuk hari ini, untuk episode kali ini juga. Kemudian juga nanti teman-teman jangan lupa untuk tetap nontonin podcast After Race untuk mendapatkan informasi seputar MotoGP. Untuk kali ini segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.